Oh iya, anak-anak sedang apa nih kalian? Menulis. Kamu udah selesai nulisnya? Belum selesai. Kamu? Udah. Udah. Ah, coba lihat dong. Wah, keren ya. Ini menulis apa? Bentuk. Oh, menulis bentuk. Ini bentuk tapi bagus ya. Ini udah seperti huruf. Ini huruf apa ya? Huruf apa? Ini huruf O. Kalian hebat ya. Iya dong, Paman. Pemirsa, belajar menulis pada anak-anak ini adalah satu kegiatan yang bagus untuk dilakukan untuk menstimulasi perkembangan otak anak dan juga melatih perkembangan motorik halus dari jari-jari anak-anak ya. Ayah, bunda, bapak, ibu guru tercinta, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Novita Enji dapat menjumpai Anda dalam satu program baru persembahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Program ini akan membahas tentunya seputar pendidikan anak di usia dini. Tema kita kali ini adalah tahapan menulis pada anak. Akan kita bahas, kita akan berbincang-bincang juga dengan seorang pakar. Yuk langsung ngobrol yuk. Pemirsa, bersama saya sudah hadir Bunda Mika Arifin. Beliau adalah dari Lembaga PAUD Contoh Anak Saleh dari Kota Malang. Apa kabar Bunda Mika? Alhamdulillah sehat ya. Sehat walafiat ya Bunda. Ini topik obrolan kita ini menarik banget nih seputar tahapan menulis pada anak. Mungkin bisa dijelaskan dulu tahapan menulis pada anak tuh sebenarnya seperti apa sih Bunda? Ya. Untuk tahapan menulis pada anak usia dini Ya. Yang kita bahas usia 0 sampai 6 tahun itu tidak serta-merta kita harus memberikan alat tulis ya. Sehingga kita berikan terlebih dahulu untuk anak-anak yang baby itu harus dirangsang ya, motorik halusnya terlebih dahulu, betul, ya. dirangsang terlebih dahulu. Terus kemudian bagaimana cara dia juga kita berikan rangsangan untuk merobek ya, kemudian ya. Menjimpit, terus kemudian ada meronce begitu ya, supaya apa kekuatan-kekuatan motorik halusnya ini bisa untuk keberlangsungan dia, untuk bagaimana dia bisa siap untuk menulis. Oke, untuk menulis, untuk Ya. memegang alat tulis lalu Betul, menulisnya seperti betul, itu ya Bunda betul, Mika ya. betul. Nah, manfaat dari pembelajaran tahapan menulis pada anak ini apa nih Bunda? Jadi manfaatnya itu bukan saja dia itu nanti akan bisa merangkai kata, tetapi bagaimanapun juga dia akan berusaha bahwa dia, oh ternyata aku ini bisa menulis gitu ya. Ya. Yang dia tulis terlebih dahulu biasanya itu yang paling dekat dengan anak gitu ya, nama dirinya Ya. gitu. Atau orang Sehingga, tuanya, betul, ayah, bunda, betul. ya. Sehingga dari situ apa kesukaannya dia ya akhirnya melebar gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu yang dia sukai terlebih dahulu, itu biasanya dia menuliskan itu acak dulu tahapannya begitu ya. Terus kemudian ada disambung-sambung ya, bentuknya garis lurus, lengkung. Nah, di situ akan muncul ya, kelihatan sekali bahwa oh ternyata dia bisa bikin lingkaran. Ya, dari hal-hal seperti itu akan dia bisa dengan contoh juga dia ya, mencontoh di sekitar yang ada di lingkungannya gitu. Mulai dari lingkaran, lalu garis lurus, garis lengkung ya. seperti itu. Jadi kita nggak perlu untuk memberikan pola ya kepada anak-anak. Biarlah itu keluar dari anak-anak sendiri bahwa oh ternyata aku menemukan sesuatu di situ. Benar, dengan melihat contohnya tentunya ya. Ya. Ini benar nggak sih Bunda Mika katanya di PAUD ini nggak boleh diperkenalkan kegiatan menulis? Oh enggak. Tetap saja apapun kita tetap memfasilitasi untuk anak-anak ya, supaya dia ya kalau kita nggak akan fasilitasi itu mana mungkin dia bisa menulis gitu ya. Tapi ternyata seperti apa yang harus kita berikan dengan cara bermain ya, itu luar biasa. Sekarang alhamdulillah kegiatan-kegiatan itu teman-teman yang ada di lembaga-lembaga PAUD itu sudah sangat menyadari betapa pentingnya untuk memfasilitasi anak bermain, konsepnya bermain, tetapi bermain yang bermutu. Bagaimana caranya? Di situ tentunya ya dengan tahapan seperti tadi, dengan play-doh dan seterusnya. Terus kemudian baru tahapan berikutnya dengan alat-alat tulis. Nah,
di situ tetap kita fasilitasi. Anak-anak ini emang ternyata lebih mudah belajar, lebih cepat menyerap di saat mereka tuh belajar sambil bermain Betul, ya. betul. Jadi kalau kita memang mengajarkan menulis mungkinnya dengan cara yang tegang akan susah juga ya. Otak tidak akan bisa, jadi limbik mereka akan tertutup ya. Iya, Itu langsung bahwa ya. ya, sehingga mereka bagaimana juga dengan relaks ya, Betul, dengan betul, joyful learning ya, dengan senang Ya. dan lingkungan yang sangat kondusif itu menjadikan anak untuk bisa terangsang untuk melakukan aktivitasnya. Tapi sebenarnya seorang anak ini pada usia berapa dianggap siap untuk belajar proses tulis menulis ini? Selama dia sudah memiliki kekuatan motorik halusnya, Dilihat dari situ kalau ya dari kekuatan motorik halusnya itulah akan muncul ya, dia akan timbul bahwa oh ternyata anak ini sudah mampu untuk melakukan. Rata-rata biasanya usia itu 4, 5, 6 tahun itu sudah sangat siap untuk bisa menulis begitu. Mungkin pada usia-usia awal diperkenalkan dulu dengan memegang alat tulisnya mungkin ya. Betul, jadi kita beritahu bahwa ini alat tulis gunanya apa gitu ya. Kita berikan pijakan ya, penguatan awal bahwa apa manfaatnya alat-alat ini untuk anak-anak. Nanti kita akan obrolin lagi lebih lanjut tentunya seputar tahapan menulis pada anak, jadi jangan kemana-mana. Ayah bunda, bapak ibu guru, terima kasih Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Topik obrolan kita adalah seputar tahapan menulis pada anak. Ini mungkin kembali kita ulang lagi nih ya Bunda Mika ya. Mungkin kembali bisa dijelaskan tahapan awal yang bisa dilakukan untuk mengajarkan menulis pada anak-anak yang usianya masih dini nih Bunda. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk tahapan-tahapan itu di usia kita harus lihat tahap perkembangan anak ya, sesuai dengan usianya. Usia 0, 1 tahun itu bagaimana caranya. Memang belum alat-alat tulis itu yang diberikan ya untuk anak-anak usia yang baby itu. Hanya saja bagaimana caranya untuk merangsang otot-otot dia supaya dia kuat ya motorik halusnya. Karena kalau dengan kekuatan otot itu sendiri maka goresannya itu akan kuat pula ya. Nggak perlu orang tua akan mengatakan kamu tulis ini kok tulisannya kok begitu kok begini dan sebagainya. Nah itu harus sudah begini, gitu, itu jangan tidak ya. Sehingga bagaimanapun juga kita harus ikutin tahapan sesuai dengan perkembangan usia anak. 2 tahun nanti apa yang harus diberikan dengan cara merobek ya, seperti itu merunci dan seterusnya. Nanti di usianya berikutnya, nah baru usia 4 tahun itu baru kita akan berikan 3 tahun boleh ya diberikan alat-alat tulis itu. Tetapi memang sekali lagi kita harus sampaikan bahwa krayon ya itu manfaatnya gunanya apa dan tidak dipatah-patahkan seperti itu ya. Biasanya kan juga betul ya, bagaimana caranya untuk manfaat dari alat tulis tersebut gitu. Oke. Nah kalau kita sedang mengajarkan anak nih untuk tahapan belajar menulis pada anak, ini sebenarnya berapa lama sih frekuensinya dan seberapa sering harus kita berikan nih kepada anak-anak? Untuk memberikan motivasi kepada anak-anak supaya dia senang untuk menulis, ya kita tidak akan memberikan terlalu sering ataupun kurang gitu ya. Yang penting bahwa manakala kita contohnya di rumah saja ya, di rumah saja kita tetap aja sediakan itu. Frekuensinya berapa? Oh dia ternyata sering kali. Ya lagi itu mau, memang betul. Lagi ya? mau tidak masalah. Ya. Yang terpenting bahwa itu keluar dari hatinya dia, keinginannya dia. Itulah yang harus kita dukung ya. Terkadang kita, mama aku kepingin ini, aduh alat tulisnya nggak ada begitu ya. Nah itu yang sangat betul. Sehingga kita nggak masalah dengan kertas-kertas yang sudah tidak dipakai gitu ya. Itu untuk merobek. Nah hati-hati saat merobek itu katakan kepada anak yang dirobek itu kertas yang sudah tidak dipakai. Kita khawatir begitu sudah keterampilan merobek yang dia senang sekali ya. Nah ada majalah yang masih bagus punya ayahnya. Nah seperti itu. Jadi kita harus juga memberikan ini kepada anak-anak pengawasan ya. Dan kita bebaskan kepada anak juga jangan yang ayo sekarang waktunya kamu untuk belajar menulis. Jangan gitu juga ya. Tidak seperti itu. Ya. Oke. Nah caranya nih supaya anak-anak tuh jadi nggak mudah bosan gitu loh. Jadi kita memberikan rangsangan ya otak kanan otak kiri seperti itu ya sehingga bentuk relaksasi itu relax itu banyak sekali. Boleh dengan musik, boleh dengan lagu-lagu gitu ya. Apalagi kita kalau di lembaga pendidikan itu memberikan kepada anak-anak, kita sekarang ingin ada kegiatan lomba gitu ya. Artinya dalam kegiatan lomba yang mau menjangkau sesuatu hal yang di sana, bagaimana caranya kita dengan berlari. Nah setelah itu kita tulis dengan jari kita huruf A begitu ya.
Nah, untuk pemberian-pemberian seperti itu A besar, A kecil harus diberikan semuanya, tidak perlu A kecil semua, tidak seperti itu. Iya. Jadi memang harus dibikin, kita mencari cara supaya anak-anak juga semangat. Nah kita nih sebagai orang tua berarti harus pintar-pintar nih mengkreasikan cara dan menemukan cara untuk bisa membuat anak jadi malah semangat. Bukan yang kayaknya malah terpaksa untuk belajar, Betul. bahkan mungkin bisa jadi mereka sendiri yang sudah yang tidak sabar untuk belajar dalam tahapan menulis ini ya. Nah pemirsa, sekarang ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan mengenai tahapan belajar menulis pada anak. Masa kanak-kanak adalah masa di mana anak-anak bebas bermain, berekspresi sekaligus melakukan kegiatan yang mendukung proses tumbuh kembangnya. Menulis contohnya. Menulis merupakan kegiatan yang merangsang motorik halus anak serta mampu menstimulasi perkembangan kecerdasan otak anak. Kegiatan menulis terdiri dari beberapa tahapan. Namun sebelumnya, siapkan dahulu alat tulis sebagai alat kegiatan bermain edukatif anak. Tahapan pertama dalam kegiatan menulis adalah coretan awal atau coretan acak. Anak-anak bebas berkreasi di atas kertas. Tahapan yang kedua adalah coretan terarah. Dalam fase ini, coretan anak-anak biasanya mengindikasikan tanda-tanda tertentu seperti garis-garis atau titik-titik atau juga bentuk lonjong. Tahapan yang ketiga adalah pengulangan garis dan bentuk yang khusus. Sedangkan yang keempat, anak-anak mulai berlatih menulis huruf. Untuk tahapan yang kelima, anak-anak mulai belajar menulis nama. Kegiatan ini menarik bagi anak-anak karena biasanya mereka mulai belajar menulis nama mereka sendiri. Tahapan yang keenam adalah anak-anak mulai belajar menyalin kata-kata yang ada di lingkungan mereka seperti sekolah atau rumah. Bisa juga menyalin kata-kata yang berasal dari poster di dinding atau juga dari perbendaharaan kata yang mereka ketahui. Kemudian di tahap ketujuh, anak-anak mulai dilatih untuk menemukan ejaan. Misalnya, konsonan awal L pada kata Lia. Anak usia 5-6 tahun sudah bisa berlatih kegiatan ini. Dan tahapan yang ke-8 adalah anak-anak dilatih menemukan ejaan baku. Caranya adalah memisahkan huruf-huruf dan mencatatnya dengan benar sehingga menjadi kata yang lengkap. Nah pemirsa, seperti itu rupanya tahapan belajar menulis pada anak. Nah kita lanjutin lagi ya obrolan kita bersama Bunda Mika ya. Bunda Mika tadi kan sempat dijelaskan juga sama Bunda Mika beberapa tahapan awal yang harus dilakukan untuk mengajarkan anak belajar menulis. Sebenarnya diawali dengan merobek, menggunting, lalu meronce. Nah ini bisa dijelasin lagi nggak sih Bunda Mika? Iya, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, misalnya tadi saya sampaikan untuk merobek ya. Kalau usia perkembangan anak-anak masih usia 2 tahun begitu atau 2 tahun ke bawah itu dia merobeknya itu sepenuh kertas ya. Artinya bahwa dengan seperti itu ya. Jadi dia juga bisa awal sekali masih meremas-remas gitu ya, terus kemudian merobek-robeknya seperti itu. Nanti lama-kelamaan ini akan dengan jari jemarinya dia begitu ya, sesuai dengan tahap perkembangannya. Sehingga inilah yang gunanya untuk kekuatan motorik halusnya yang ada di sini gitu. Terus kemudian kalau untuk menggunting juga begitu. Jadi menggunting itu dia tahapannya kita nggak perlu lah untuk orang tua memberikan bahwa menggunting tuh caranya seperti ini gitu ya, tidak seperti itu. Biarlah dia kita fasilitasi, tapi harus hati-hati juga kita berikan kepada si anak cara memegang gunting yang betul seperti apa begitu ya. Kemudian jari-jarinya dimasukkan seperti apa. Dan manfaat cara menggunakannya gunting juga kita harus beritahu. Jangan sampai tiba-tiba apa yang mau digunting sama dia gitu ya. Nah oleh karena melukai ya. Betul, itu yang khawatir kita melukai anak atau temannya bahkan. Kemudian mengguntingnya seperti apa? Dia menggunting, kita bikinkan boleh dengan mal ya. Dengan mal, garis-garis begitu, nah itu dia gunting gitu ya. Nah boleh seperti itu awal sekali menggunting di luar karena dia belum mampu untuk sesuai dengan yang kita inikan ya, malkan gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau untuk meronce itu juga begitu. Jadi meronce kita berikan kepada anak-anak dengan berbagai macam bentuk dan warna. Nah disitulah nanti ada klasifikasi ya. Artinya bahwa misalnya anak mau meroncenya acak. Awal sekali tahapannya dia acak sekali ya. Mau yang dimasukkan segitiga, mau segi 4, kemudian mau lingkar apa bulat, warnanya macam-macam itu terserah ya, terserah anak. Yang terpenting bahwa itu tahapannya dia seperti itu. Nah dari situ akan tahu kita bahwa
oh ternyata anak ini yang dironcekan sudah mulai dalam bentuk pola ya. Oh, sudah Polanya itu berpola betul ya. sudah berpola. Ada merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning begitu. Atau kuning, kuning, merah, merah, kuning, kuning, merah, merah. Itu sudah berpola sehingga dari situnya kita akan tahu oh ternyata anak ini dianalogikan nanti dia akan bisa membaca. Nanti suatu saat kita akan berikan dengan huruf-huruf A, B, dan seterusnya. Semua huruf kita berikan, nah dia akan ambil A, B, A, B, B seperti itu. Iya, jadi untuk mereka juga awalnya harus mengenal huruf-hurufnya dulu ya. Tidak juga, perlu juga tidak. ya? Jadi pada saat anak-anak mengetahui tentang namanya, ada huruf A di situ, namanya oh Ahmad gitu ya. Kemudian dia melihat tulisan-tulisan lain yang di situ ada huruf A, ini namaku, itu namaku gitu ya. Nah padahal tulisan itu namanya Ali gitu ya. Oleh karenanya kita harus memberikan kepada si anak bahwa oh iya ini namamu namanya Ahmad. Dieja dulu, ini A, H, M, A, D, ini Ahmad namanya. Nah kalau ini A dan L, I namanya Ali, maka namamu yang ini, oh begitu gitu ya. Pemirsa, akan kita lanjutkan lagi obrolan kita seputar tahapan menulis pada anak-anak. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pemirsa, menarik sekali ya obrolan kita seputar tahapan menulis pada anak. Jadi mungkin Anda yang di rumah yang sekarang lagi semangat-semangatnya mau mengajarkan anak Anda untuk belajar menulis, mungkin simak dulu lanjutan obrolan kita bersama pakar kita Bunda Mika seputar tahapan menulis pada anak. Nah Bunda Mika, ada hubungannya nggak sih perkembangan otak anak dengan belajar menulis nih pada anak-anak usia dini? Ya pasti ya, karena bagaimanapun juga yang namanya kita memberikan stimuli itu tentunya akan direspon oleh semua indera kita. Nah itu yang merefleks, yang untuk menggerakkan itu semua adalah otak ya. Sehingga bagaimanapun juga kita akan memberikan kepada anak-anak, oh begitu banyaknya stimuli yang diberikan maka semakin dia akan cerdas. Semakin begitu. otaknya berkembang Iya, ya semakin jadinya. berkembang ya. Oke. Tetapi memang sekali lagi harus hati-hati, Bunda baik itu di rumah maupun ibu guru di lembaga harus tetap mendampingi putra-putri kita Iya, ya, sesuai benar-benar. dengan tahap perkembangannya. Oke, nah selain perkembangan otak, ada lagi kah yang terstimulasi, apakah kayak syaraf atau perkembangan yang lainnya yang harus diperhatikan di saat anak-anak ini belajar menulis nih? Ya, jadi sekali lagi semua yang untuk tahapan menulis itu memang semua adalah rangsangan untuk motorik motorik halusnya ya. Sehingga syaraf-syaraf yang ada di ini itu banyak ya. Sehingga di situ kita menstimuli dengan cara apapun yang diberikan kepada orang dewasa yang ada di sekitarnya, baik itu dengan senam begini ya, Iya. kemudian dengan menggosok-gosok, kemudian dengan itu semuanya tentunya akan merangsang ya. Nah, sebenarnya pemahaman apa yang diharapkan didapat oleh anak-anak kita di saat mereka tuh belajar atau ya dalam tahapan belajar